Hai Besti, kamu siap untuk masuk dalam situasi beda budaya? Jika kamu punya cita-cita untuk keluar dari zona nyamanmu dan mau eksis dalam interaksi sosial beda budaya, yuk kita simak 9 materi tentang berkomunikasi antar budaya. Beda budaya, siapa takut? Pada episode ke-7 ini, kita memiliki 2 besti yang super keren. Mereka akan berbincang-bincang tentang konsep alkulturasi dalam komunikasi antar budaya. Melalui podcast ini kita bisa tahu bahwa masyarakat atau mahasiswa harus bisa lebih terbuka terhadap lingkungan, terutama lingkungan yang baru, sehingga dapat beralkulturasi dengan lebih mudah. Penasaran? Yuk kita simak diskusi dari Salomo dan Aurel berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe podcast ini. Terima kasih. Halo Bes. Gimana nih kabar kalian? Pastinya baik-baik aja ya. Harus baik gak sih? Emang iya pada baik-baik aja? Harus dong. Harus ya? Baik. Oh. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Kita ngapain sih di sini nih? Aduh, kayaknya kita mau ngebahas sesuatu yang sangat keren banget nggak sih? Pastinya menarik dan tidak membosankan. Karena Tuh. pembahasannya tuh bagus banget hari ini. Bagus banget ya? Iya dong. Emang apa tuh Bes, kalau boleh tahu? Hari ini tuh kita bakal ngebahas soal akulturasi komunikasi antar budaya. Keren nggak sih? Oh, keren banget gila Apalagi akulturasi ya. hari ini bakal dijelasinnya sama narasumber kita juga yang kece-kece dong. Kece-kece awis ya. Udah siap banget nih kayak narasumber kita ya. Boleh aja kali langsung dikenalin nih daripada Bes-Bes di rumah ini penasaran Gue juga banget ya. kan pengen cepet-cepet dapat diskusi bareng nih. Ya kan? Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, boleh dong Bes Rahel sebutin. Yang pertama itu ada Salomo Wede. dan Bes Aurel yang akan menemani kita di podcast topik hari ini. Halo. Gimana nih datang ke sini rasanya? Seru, deg-degan guys. Aduh, Deg-degan. Gimana Kak Salomo? Ya deg-degan juga sama. Deg-degan. Sehat tapi Sehat puji Tuhan. Sehat. Gak ada beban pikiran ya, sehat ya. kayaknya terlalu banyak beban. Oh, terlalu banyak beban ya. Udah nggak Nggak usah. ada, kalau mau diskusi bareng di sini pasti Betul. enjoy. Nggak usah mikirin beban, langsung aja ya kali ya kita ke topiknya ya. Oke, boleh deh. Oke. Jadi tuh, topik yang pertama ini kita akan membahas akulturasi ini tuh secara tipis-tipis dulu sebelum lebih mendalam lagi nih. Biar best-best di rumah tuh paham gitu dasarnya. Iya. Karena kan pasti bingung kayak akulturasi itu apa sih gitu kan. Pemahaman generalnya tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin boleh dijelaskan Aurel. Nah, gini Bes, sebelum kita bahas soal akulturasi, aku pengen sebenarnya besti-besti ini mengenal dulu sebenarnya apa sih masyarakat adat. Masyarakat adat sendiri merupakan sebuah kelompok sosial budaya terpencil yang bersifat lokal dan tersebar dalam pelayanan. Dan pelayanannya ini tersebar dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, pengertian masyarakat adat ini aku kutip nih Bes sebenarnya dari Peraturan Presiden Nomor 111 pada tahun 1999 gitu nih Bes. Oh, berarti Aurel ini mengambil data tersebut tuh nggak asal ngambil aja ceplas-ceplos gitu ya? Betul Bes, karena sebelum kita membicarakan sesuatu kita harus ada penelitiannya dulu, harus Betul, ada researchnya dulu, jadi nggak asal boleh ngomong aja gitu. Ya biar nanti diterima di masyarakat juga tidak salah-salah ya, sesuai Iya. data gitu. Nah, Biar bes-bes di rumah ini nggak salah tangkap ya. Kalau tadi sudah membahas sedikit soal masyarakat adatnya nih, tapi kayaknya soal pemahaman akulturasinya tuh belum detail banget gak sih? Kita masih bingung ya. Masih awam banget nggak Ya, sih? mungkin boleh dijelaskan mengenai akulturasinya itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah ngomongin masyarakat adat, sekarang boleh kali ya masuk ke akulturasi. Nah, akulturasi sendiri merupakan proses sosial yang terjadi ketika sekelompok dengan budaya tertentu ini dia dihadapkan dengan budaya-budaya asing, sehingga dia menerima unsur-unsur budaya asing tersebut dan mengolahnya menjadi
unsur budayanya sendiri tanpa melibatkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri nih Bes. Nah, aku kutip lagi nih arti dari akulturasi ini dari bukunya Kenjara Ningrat yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi. Wow, keren ya. Keren. Berarti akulturasi ini tuh bisa kayak belajar tentang budaya luar dan nggak terpaku ke budaya kita sendiri ya. Tapi dengan catatan kita juga nggak boleh kayak melupakan gitu nggak sih? Betul. Karena mau gimana pun juga akulturasi penting juga sih Menerima buat budaya asing tapi tidak menghilangkan budaya kita sendiri. Oke, mungkin kita dengerin dari Kak Aurel mulu. Kayaknya narasumber diem-diem aja nih. Ditanya nih. Iya nih kayaknya. Nah kalau dari perspektif Salomo, gimana sih soal akulturasi ini? Oke, jadi di sini aku mau jelasin ya, Bes, tentang konsep akulturasi. Kalau tadi mungkin Aurel mengutip, aku juga boleh ya mengutip. Aku mengutip dari Samovar, Porter, dan juga Medanel pada tahun 2010. Menurut mereka itu akulturasi budaya itu udah ada pada zaman dahulu, dari zaman dahulu, bukan ada pada zaman sekarang. Jadi proses akulturasi itu ada ketika orang yang memiliki satu budaya dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda itu bertemu, dan disitulah mereka mengetahui bahwa adanya perbedaan budaya sehingga proses akulturasi itu terjalin gitu. Jadi proses akulturasi itu sebenarnya udah ada pada zaman dulu, bukan akulturasi bukan ada pada sekarang aja gitu sih. Berarti ternyata akulturasi itu tanpa disadari emang udah lama banget ya, bahkan udah dari zaman purba kalau bisa dibilang ya. Iya, karena kan budaya juga udah ada dari zaman dulu, bukan dari zaman sekarang. Dan Gitu. sebenarnya mungkin pemahaman tentang akulturasi itu juga memang harus dipahami dari awal ya, misalnya Benar. sejak dini kalau bisa ya. Iya benar. Soalnya ini sangat baru banget, kayak takutnya base di rumah ini menganggap nih akulturasi kayak baru tahu tuh sekarang ini. Dia tuh nggak tahu kalau sebenarnya tuh akulturasi itu udah ada tuh sejak dari yang Kakak Salomo jelaskan tadi. Iya, Sebelum pada zaman gitu. purba pun akulturasi Iya. udah ada ternyata. kayaknya tipis-tipisnya udah nih pengenalan tentang akulturasi. PDKT tentang akulturasinya udah nih. Ya udah mulai dekat harus lebih dalam dong. Jangan di ghosting ya. Aduh. Aduh. Ngeri, Bes. Ngeri ya. Oke, karena udah base di rumah juga udah lumayan ter-open minded. Asik. Udah mulai ter-open minded. Jadi kita sudah masuk ke segmen yang berikutnya. Ini lebih dalam lagi mengulik tentang akulturasi itu sendiri ya, Kak ya. Iya betul. Jadi nggak cuma hanya mengetahui soal akulturasi aja, tapi kita juga tahu sebenarnya dengan kita memahami akulturasi tuh ada manfaatnya nggak sih? Iya, ada Apa manfaatnya cuma ya. ya udahlah gitu kan, nggak Gitu perlu aja ya. dipelajari, nggak perlu dimengerti gitu. Nah mungkin kita bisa tanya ke Salomo, apa sih manfaat dari akulturasi itu sendiri? Kalau dibilang manfaat sih semuanya pasti ada manfaatnya ya. Cuma mungkin di sini aku bakal nyebutin 3 manfaat dari akulturasi. Jadi yang pertama itu akulturasi itu bermanfaat untuk pertukaran pengetahuan. Jadi kalau misalnya proses akulturasi itu terjalin, otomatis pasti dua budaya ini lagi misalnya berkomunikasi. Nah disitulah pertukaran pengetahuan itu tuh terjalin gitu loh. Jadi otomatis yang budaya yang satu menerima proses budaya ini dan budaya yang ini juga menerima budaya lain gitu. Untuk yang kedua itu ada peningkatan toleransi. Dengan adanya akulturasi otomatis kita mau gak mau harus menghargai teman-teman yang mungkin budayanya berbeda. Itu kenapa sehingga akulturasi ini menyebabkan peningkatan toleransi. Nah, untuk yang ketiga itu mungkin ada pembentukan identitas baru. Akulturasi ini juga dapat membentuk suatu identitas baru atau budaya baru, tapi yang perlu diingat adalah dengan terbentuknya budaya baru ini kita tidak boleh melupakan budaya lama yang udah ada sebelumnya. Itu kalau manfaat yang dari aku sih. Wow, ternyata ada manfaatnya juga. Ya, penting tapi juga tidak boleh melupakan budaya kita sendiri. Ada toleransinya ya. Dan juga just ada positif negatifnya juga. Iya sih, benar. Kan. Cuma mungkin kayaknya masyarakat sekarang atau base di rumah tuh lebih nganggapnya lebih
aware tuh lebih ke negatif ya. Iya. Karena banyak banget nih yang kayak bertanya-tanya juga gitu. Kemenanya gitu ya. Apa sih efek atau dampak negatifnya? Nah, kita juga belum tahu. Kita mau tanya ini, mungkin Aurel bisa menjelaskan apa sih efek atau dampak dari akulturasi itu sendiri. Boleh. Kalau tadi misalnya Kak Salomo ini udah ngejelasin soal dampak positifnya. Dampak positif pasti diikuti oleh dampak negatifnya nih, Bes. Tuh. Aku pengen jelasin 3 dampak negatif dari si akulturasi itu sendiri. Yang pertama adalah mudahnya terpengaruh oleh budaya individualis. Kita ini kan masyarakat Indonesia ya, Bes, yang sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong dan juga kebersamaan. Contohnya adalah misal kalau misalnya salah satu masyarakat Indonesia atau sebagian masyarakat Indonesia ini terpengaruh budaya individualis yang disebabkan oleh akulturasi, mau nggak mau nilai-nilai gotong royong sama kebersamaan yang kita bangun akan luntur. Dan itu juga bisa terjadinya memudar budaya kita sendiri. Terus yang kedua adalah dilanjutkan lagi nih, terjadinya perubahan budaya. Kalau misalnya nih besti-besti dulu misalnya ada keluarga atau kerabat yang sakit, itu pasti kita bakal jengukin sama bawain mereka bunga sebagai bentuk kepedulian kita. Benar, kan betul, bunga benar. atau buah gitu kan, atau Iya. kebutuhan yang mereka butuhkan lah. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman nih, Bes, sekarang tuh kita bisa dengan pegang handphone, buka marketplace, tinggal pilih mau barang apa yang kita kirim. Tinggal kirim ke rumah sakitnya, nggak perlu kita datang, tapi kita bisa kirim barang sebagai bentuk kepedulian kita. As simple as that. Tapi sebenarnya negatifnya dari situ adalah kita jadi melupakan keeratannya itu loh. Jadi kayak budaya kita berubah gitu loh. Yang dulunya kita datang langsung, terus sekarang cuma bisa kirim lewat aplikasi aja gitu loh, Bes. Terus yang terakhir adalah yang paling fatal adalah melupakan budaya asli. Kalau misalnya terjadinya akulturasi ini, kita menerima budaya asing tanpa memfilter, itu krusial banget, Bes. Kenapa? Karena budaya asli kita bisa hilang dan luntur. Iya, benar sih. Setuju gak? Setuju. Gitu, Bes. Ya sih, apalagi sekarang instan semua ya, ada media sosial. Iya. Orang bisa mencari keuntungan gitu di sana, tapi belum tentu caranya itu kadang benar atau malah justru melunturkan budaya sendiri gitu. Betul. Kan. Oke, tadi Kak Aurel juga nge-mention tuh tentangnya perubahan budaya. Iya sih, aku juga ngerasa sih kalau misalnya kayak ada yang sakit sekarang, apalagi di zaman COVID kemarin tuh, itu parah banget. Karena kita juga harus memanfaatkan, kita nggak bisa ketemu satu sama lain, kita juga emang bener-bener ketat banget lah penjagaannya. Terus kita juga cuma bisa make aplikasi online lah. Itu juga apa namanya ya? Sebenarnya itu dampak positif kan, Bes, tapi dengan catatan adalah kita harus tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaannya itu loh. Iya. Jangan sampai dengan kesimpulan yang diberikan oleh si aplikasi online ini, dengan teknologi yang kita serap, itu kita jadi lupa budaya kita sendiri yang sebenarnya kita kebersamaannya itu, Bes. Walaupun sekarang tanpa sadar banyak ya yang lakuin gitu kan. Atau mungkin sebenarnya tanpa sadar kita sendiri melakukan itu, Bes. dalam Iya, kehidupan kayaknya sehari-hari. kayaknya yang diem-diem aja gimana? Kak Salomo, diem-diem aja. Iya benar kayak yang Aurel bilang tadi gitu loh. Maksudnya kita bisa mengadopsi hal-hal baru yang udah ada sekarang. Cuma kalau bisa tradisi-tradisi yang baik sebelumnya udah ada itu tuh nggak boleh dilupain gitu loh. Itu sih menurut aku. Oke, jadi kita tadi udah ngedengerin dampak negatifnya, terus penjelasan manfaatnya juga dari Salomo dan Aurel ini. Selanjutnya kita bakal lebih dalam lagi nih, karena tadi udah yang PDKT-nya udah Mulai masuk ke udah dalam. mulai. Nah, Harus lebih dalam lagi. ini ternyata di sini tanpa disangka-sangka teman-teman mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia memberikan beberapa pertanyaan juga nih. Waduh. Jadi nggak cuma dari kita yang kepo, tapi banyak juga dari base-base di luar sana, terutama mahasiswa tuh kepo juga sama penjelasan mengenai akulturasi ini. Dan nantinya bakal lebih dalam lagi gitu. Mungkin Gimana? Kak Salomo dan Kak Aurel siap menerima pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa ini? Siap dong. Siap. Harus siap ya, siap nggak siap ya? Siap, harus siap. Bagus. Oke. Yang mana ya? Karena bagus-bagus semua nih. Oh,
Ini aja kali ya. Jadi, bagaimana akulturasi itu dapat mempengaruhi identitas kultural seseorang? Mungkin bisa Salomo Oke, menjelaskan. boleh. Bagaimana akulturasi bisa mempengaruhi identitas seseorang ya? Dari buku yang pernah aku baca, menurut Samovar itu ternyata akulturasi ini punya satu pengaruh yang cukup signifikan nih buat identitas seseorang. Mungkin bisa aku kasih contoh kali ya. Dari yang pertama, dari cara orang mengadopsi nilai atau budaya. Misalnya teman-teman semua dari yang tadinya mungkin dari cara pola berpakaian itu kan pasti berbeda ya dari yang dulu sampai sekarang, apalagi maksudnya sekarang kita udah zamannya udah canggih nih, kita udah bisa lihat TikTok. Mungkin teman-teman atau best sekalian ngelihat di TikTok cara berpakaian si selebtok ini tuh bagus gitu loh. Nah terus teman-teman mencoba untuk meniru. Sama mungkin yang baru-baru ini terjadi cara berbahasa kali ya, adalah namanya kan bahasa anak Jaksel, bahasa anak Bekasi Betul, gitu. betul. Nah itu adalah salah satu proses akulturasi yang terjadi belakangan ini. Sama yang cukup signifikan itu juga yang kedua, contoh dari aku, sekarang dimana zaman udah canggih, kita udah bisa mengakses nih budaya-budaya apa yang terjadi di zaman dulu. Nah, mungkin dari apa yang kita akses, kita jadi punya penilaian tersendiri nih terhadap budaya-budaya yang udah ada di zaman dulu. Jadi maksudnya di sini adalah mungkin nggak semuanya dinilai dengan positif, ada juga yang dinilai dengan negatif. Itu sih. Keren banget ya. Berarti emang anak-anak zaman sekarang nggak sih yang lebih mudah terpengaruh nggak sih Kak? Benar-benar. Karena Instan juga. iya, udah ada aplikasi TikTok, Lebih gampang YouTube. didapatkan ya. Apa boleh buat? Iya. kan? Ya. Kalau tadi kita sudah penjelasan terus ya dari tadi. Iya, penjelasan terus. Kayaknya best di rumah juga kayak lebih suka tuh. ada aksi. Iya, ada aksi. Karena tidak ada teori tanpa tidak ada aksi tanpa teori. Atau teori tanpa aksi ya? Iya, antara dua itulah. Harus seimbang. Iya, dong. ada teorinya Asal- ada, aksinya ada, biar dapet Kita juga ditiru. butuh contoh-contoh nih yang spesifik gitu kan, yang bisa lebih mendetailkan dan menjelaskan lagi gitu mengenai akulturasi ini gitu. Mungkin Salomo sendiri contohnya tuh seperti apa sih? Iya. Oke, mungkin aku contohnya agak mengerucut ke teori dulu ya. Mungkin nanti Boleh. yang contoh-contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari bisa ditambahin sama Aurel kali ya. Boleh. Tuh. Menurut aku tuh yang mungkin gampang aja deh yang bisa kita langsung bayangin gitu loh. Contoh akulturasi itu mungkin dari yang pertama itu ada perkawinan yang beda budaya gitu loh. Mungkin ya itu udah nggak asing bagi kita ya, karena kan udah sering terjadi. Misalnya orang Batak nikah sama orang Jawa, di mana orang Batak terkenal keras ngomong, orang Jawa terkenal halus ngomong. Nah itulah salah satu contoh akulturasi budaya yang terjadi. Nah terus yang kedua, contoh-contohnya itu juga yang tadi aku udah sempat singgung dari media. Ya yang kayak tadi aku bilang lah, dari cara berpakaian itu adalah salah satu contoh akulturasi yang terjadi gitu loh, dari kita melihat apa yang udah ada di HP kita, di media, nah terus kita terapin. Itu adalah salah satu contoh akulturasi yang terjadi di masyarakat gitu. Mungkin Kak Aurel bisa nambahin? Atau mungkin Kak Oral tuh lebih ke pribadi, Widih. punya pengalaman pribadi. Apakah ada? Sebenarnya ini bukan pengalaman ya, cuman kayak ada satu hal yang aku notice ini agak berbeda sama yang disebutin sama Salomo ya, contoh akulturasinya. Kebetulan aku ini kan etnis Tionghoa ya teman-teman, jadi ada satu makanan khas Tionghoa dari China lah istilahnya. Itu ada namanya bakpao, pasti udah gak asing juga kan sama Iya, iya. bakpao. Sebenarnya bakpao itu adalah kayak adonan tepung atau kayak mendekati ke roti yang di steam, dikukus gitu loh. Dengan biasanya dia ada berbagai macam isian, cuman cenderungnya adalah kalau di Chinese itu dia pakai isian daging babi. Cuman karena
orang Indonesia ini memodifikasinya lagi dengan lidah Indonesia. Jadi kayak sekarang variannya tuh lebih bermacam gitu loh. Kayak ada yang kacang ijo, terus kadang ada yang coklat. Bahkan kalau misalnya daging itu pun juga dagingnya daging ayam. Dan sekarang bakpao itu kalau misalnya aku lihat, kalau teman-teman juga notice itu dia jadi kayak comfort foodnya orang Indonesia juga nggak sih? Ada di mana-mana, harganya murah, terus cocok sama lidah Indonesia juga. Kalau tadi dibilang mungkin dimodifikasi, sebenarnya justru banyak juga ya yang menganggap malah bakpao itu makanan khas Indonesia, dari Indonesia asli gitu, bukan dari Tionghoa. Gitu. Padahal terus sebenarnya bakpao itu asalnya itu dari Tionghoa, tapi mungkin karena dia udah terlalu lama di Indonesia dan juga udah jadi makanan yang khasnya udah ada, jadi makanan yang kayak comfort foodnya itu, jadi kayak orang-orang mungkin banyak yang ngiranya itu makanan Indonesia. Iya, apalagi tiap malam ya muncul ya tuh pakai sepeda. sepeda tuh, Iya, betul. Menggoda, cukup Tuh, menggoda. aduh, apalagi kalau misalnya bisa hujan sih enak gitu. Anget-anget ya. Iya, udah kita out of topic kita tadi barusan ya. Jangan intermezzo. Intermezzo ya. yang ada di budaya Iya. kita gitu kan, dari segi rasa. Jadi kita baru belajar kalau bakpao itu dari Tionghoa. ya, oke. Dari Cina. Iya, betul. Oke. Ternyata satu pertanyaan lagi kali ya. Oke. Bagus-bagus nih. Nih, banyak banget ya. Jadi apa sih peran komunikasi dalam proses akulturasi? Mungkin Kak Aurel bisa menjawab. Apakah itu berperan penting? Peran komunikasi dalam proses akulturasi itu penting banget, Bes. Justru dia punya peran sentral karena proses ini melibatkan pertukaran informasi, pemahaman, dan juga adaptasi terhadap dua kelompok budaya yang berbeda, Bes. Kenapa kayak gitu? Karena komunikasi itu sendiri memfasilitasi pertukaran informasi tentang budaya antar kelompok-kelompok yang terlibat dalam akulturasi. Melalui komunikasi verbal dan juga non-verbal, kelompok budaya dapat saling membagikan nih, Bes, nilai pengetahuan, tradisi, praktik, dan juga budaya mereka. Hal ini pastinya juga dapat memberikan pemahaman satu sama lain yang berbeda, yang merupakan langkah awal dari si akulturasi ini. Oh, berarti perannya tuh penting banget ya. Penting, krusial, dan cukup utama gitu dalam proses akulturasi ini, Bes. Jadi Karena kalau nggak ada komunikasi, akulturasi itu sebenarnya nggak bakal jalan juga nggak sih? Iya, sih. Ya sih, Karena benar sih. informasinya nggak bakal bisa sampai kalau nggak ada proses komunikasi. Jadi sebenarnya nggak boleh disepelekan juga ya Betul. soal seperti ini gitu. Nah, tadi udah dijelasin juga tuh dari teman-teman mahasiswa yang udah bertanya ke kita dan udah dijawab sama narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget ini. Dan semua jawabannya itu keren dan lengkap Wow. ya, detail banget. Iya, detail gitu. banget. Sampai kita pun- ngebahas bakpao gitu. Keren banget. Iya, Keren sampai banget. kita pun akhirnya, oh begini ya akulturasi tuh. Iya, Ternyata nggak ternyata. boleh disepelekan, tapi juga jangan pernah melupakan budaya kita sendiri Mm-mm. juga gitu kan. Dan mungkin apa yang udah disampaikan Aurel dan Salomon juga buat masyarakat di luar. Iya, buat terutama best-best untuk- di rumah. Ya, terutama untuk mahasiswa tuh supaya mereka bisa lebih terbuka gitu dengan lingkungan sekitar, terutama lingkungan yang baru gitu, agar proses akulturasi itu bisa berjalan dengan mudah. Iya, lebih aware lagi lah. Jangan terpancing dengan budaya luar. Boleh kok menerima budaya luar, cuman Bagus malah iya. sebenarnya, ambil yang positif-positifnya aja. Iya, tapi kalau misalnya mau mengambil budaya luar tuh terapin 3 sistem gitu, 3 Apa tuh? sistem. Amati, tiru, dan modifikasi. Itu dia. Gila. Udah di penghujung acara nih, Bes. Gimana ya? Kerasa ya? Iya. Enggak, soalnya narasumber kita kayak ini sih seru, asik Iya. kan. Perasaan pengen baru ngomong- diskusi terus gitu. Perasaan baru bawaannya. ngomong 20 menit ya? Aduh, sampai lupa. Sampai lupa ya, berapa menit ya kita ya ngomong ya? Karena terlalu seru. Seru-seru gitu. ya? Dan materinya pun terlalu bagus. Wih. Gitu. Dipahami, dicerna gitu kan. Terlalu cepet banget gak sih? Bes-bes di rumah kayaknya udah Kayak keasikan sebenarnya juga kayak mungkin mereka ya? juga masih banyak pertanyaan sih buat narasumber kita, cuma ya karena terbatas. ya kan? Terbatas. Dan mungkin next kita bisa jelasin yang lebih seru lagi, yang lebih asik lagi. Mm-mm. Gitu. Mungkin dari Kak Aur atau Kak Salomo ini ada mau menambahkan? Pesan-pesan Iya. Seru banget ya hari ini kita diskusinya, banyak yang diomongin dari soal akulturasi ini dari berbagai sudut pandang gitu kan. Tapi mungkin yang pengen aku sampaikan adalah teman-teman
boleh nggak harus menutup mata gitu sama akulturasi, karena kan akulturasi itu tadi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Karena siapa tahu akulturasi yang kalian jalani saat ini adalah berdampak positif bagi kehidupan teman-teman masing-masing. Tapi jangan sampai kita menerima budaya asing tapi asing sama budaya kita sendiri. Gitu sih. Itu kita harus lebih aware lagi ke budaya kita gitu. Kalau bisa kita melestarikan. Setuju. Betul kan ya. Lanjut kita ke yang diam-diam deh. Salomo, ada kesan dan pesan? Kalau dari aku sih mungkin untuk teman-teman semua yang namanya akulturasi itu nggak selamanya buruk, diterima aja. Cuma dari pribadi kita aja nih untuk menyaring yang mana ya budaya yang baik dan mana yang budaya yang nggak baik. Yang nggak baiknya dikebelakangin, yang baiknya ya boleh diterapin. Tapi balik lagi kayak kata Kak Aurel, jangan sampai kita asing sama budaya kita sendiri. Itu sih dari aku. Oke, itu adalah quotes of the day dari narasumber kita. Mengenai akulturasi. Iya, mengenai akulturasi, keren banget. Aduh, terima kasih nih buat Aurel, buat Salomo. Terima kasih juga Makasih. mungkin untuk best-best di luar sana. Iya, yang sudah menonton dari awal. ikutin keseruan kita hari ini. Dari awal sampai akhir. Ya, semoga apa yang diberikan itu bisa memberikan perspektif ya ke kalian gitu tentang keragaman budaya. Oke, Bes. Sekian podcast kita hari ini. Aku Rahel. Aku Deril. See you on next episode. Bye.